namanya Jabar Istimewa, tapi berjalan selama 3 bulan ini saya agak pesimis Jawa Barat Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral, Kang Deddy Mulyadi diserang oleh beberapa oknum DPRD Jawa Barat. Di sini di forum ya rapat tiba-tiba membicarakan ya kejelekan Kang Deddy Mulyadi yang harusnya ya mendukung program baik dari Kang Deddy. Ini kok malah membicarakan Kang Deddy lah, disebut Kang Deddy gak mau dipanggil nama lah, ya pengennya dipanggil raja. Apakah benar seperti itu Kang Deddy? Ya teman-teman, ya mohon disimak sampai akhir biar gak gagal paham. Mari kita simak bersama-sama. Berharga pohon daripada manusia. Kalau memang lebih berharga pohon, tanam saja pohon banyak-banyak, manusianya digenosid aja. Kenapa Kang Deddy kelihatan sehat terus? Kelihatan saya tuh gila, Bu. Jam 5 itu saya udah keluar. Sehari kemarin saya menyelesaikan 8 agenda dan menyelesaikan 8 masalah. Dan sebenarnya berat. Pagi di Marinir, setelah dari Marinir, kenapa saya ke Marinir? Saya ingin beresin seluruh aliran sungai di Jawa Barat dan daerah laut di Jawa Barat agar bersih. Saya nggak mau lagi dengar Laut Santolo penuh sampah. Saya ingin anak-anak sekolah dibikin di pantai mendapat pendidikan kelautan. Setelah itu saya harus berlari ke Sukabumi menyelesaikan konflik. Setelah itu saya harus menerima warga di Kerawang kekurangan air. Setelah itu saya harus membereskan di Kabupaten Bandung rumahnya 30 belum terbangun karena tergusur oleh air. Setelah itu saya harus membereskan bongkahan bangunan liar yang di Kabupaten Bekasi 75 rumah yang harus saya ganti uangnya. Dan semuanya non APBD. Kenapa itu dilakukan? Dari mana saya berguru? Dari kenapa ibu saya dulu bisa mengelola kekayaan bapak saya sampai sekarang masih ada dan kokoh? Kenapa saya ngelola anggaran tidak bisa seperti ibu saya? Kenapa Indonesia tidak maju-maju? Kenapa Jawa Barat gini-gini aja? Karena para penyelenggara APBD-nya walaupun gelarnya doktor, profesor, ngelola anggaran tidak seperti ibu. Gelarnya sekolahnya tinggi-tinggi tapi ngelola anggaran tidak seperti ibu, akhirnya minus terus. Belanjanya tidak tepat. Makanya hari ini apa yang dilakukan oleh saya hari ini? Merubah cara belanja agar belanjanya belanja ibu saya. Saeutik mahi lobanya apa targetnya? Targetnya saya adalah 3 tahun ke depan tidak boleh ada anak Jawa Barat yang tidak sekolah. Tidak boleh di Jawa Barat ada rumah rakyat miskin yang roboh, tidak boleh ada jalan yang bolong, tidak boleh ada saluran air tersumbat, tidak boleh ada rakyat yang tidak ada aliran listriknya. Saya ingin Jawa Barat, cita-cita saya zero kriminalitas. Dahulu pimpinan sosok orang yang tidak mau dipanggil dirinya, yaitu ada Syekh Siti Jenar maupun ada Al-Halaj dengan anak Al-Haq atau Kaula Manunggaling Gusti dengan keseriusannya. Maka pada hari ini di tengah kelakarnya kita bisa lihat bahwa kemarin Pak Gubernur tidak mau dipanggil gubernur, ingin dipanggil raja ketika ada kelakar, tidak ingin mengobrolkan anggaran bersama teman-teman di DPRD. Maka pada kali ini di tengah kelakar berikut keseriusan, kita yang ada di sini bukanlah anggota DPRD, tapi para waliullah yang akan selalu ada membisiki para raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Buki Wibawa, yang saya melihat tanda tangannya itu memang sangat berwibawa. Susah dibaca tanda tangannya itu. Saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Iwan Suryawan dan Bapak M.Ki Iswara yang memiliki peran mengatur bola ke bawah, ke tengah, dan ke atas serta ke samping. Karena Pak Iswara itu dulu Ketua Persatuan Bola Voli. Dia tahu kapan memberikan smash, kapan memberikan umpan lambung,
dan kapan bola dibawa keluar. Yang saya hormati Forum Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih hadir Pak Asintel, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, dan seluruh hadirin yang berbahagia, para kepala Badan Dinas Provinsi Jawa Barat, kemudian Pak Sekda, saya ucapkan terima kasih, para asisten. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada hari ini kita memasuki sebuah arah kebijakan pembangunan yang kedua setelah dalam perjalanan bisa terevaluasi dan dievaluasi. Harapan saya pada seluruh para anggota DPRD untuk apabila menemukan berbagai peristiwa yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan, tidak usah ragu-ragu untuk menyampaikan telaah kritis agar kita bisa memperbaiki berbagai supra dan infrastruktur pembangunan yang sudah dilaksanakan. Karena saya menginginkan pembangunan itu tidak berakhir dengan kesia-siaan, tetapi pembangunan berakhir dengan output, outcome, dan benefit yang memadai bagi kepentingan publik. Kemudian yang kedua, juga tetap memberikan telaah kritis, khususnya mendorong sektor pendapatan daerah yang harus terus ditingkatkan. Dan hari ini saya sampaikan, saya mencoba untuk menegosiasikan dengan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan. Ada dana bagi hasil yang belum bisa dibayarkan secara penuh, tetapi ada dana DAU, hutang pen yang dipotong. Saya mengusulkan, sudahlah, daripada kita harus menunggu dana bagi hasil full dibayar ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, lebih baik dana DAU-nya nggak usah dipotong untuk kepentingan pen, nanti tinggal dihitung di akhir tahun berapa yang harus dibayarkan ke provinsi dan berapa yang tidak mesti dipotong melalui dana DAU. Karena apa? Karena kita memerlukan biaya fiskal yang berkecukupan untuk melakukan langkah-langkah terobosan dan penyelesaian berbagai problem. Saya tadi menerima berbagai keluhan tentang pengadaan tanah pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Kita tahu bahwa problem dari sekolah di Jawa Barat, selama ini kita abai menyiapkan sekolah baru, selama ini kita abai melakukan revitalisasi terhadap sekolah. Jumlah ruang kelas sangat terbatas, jumlah sekolah baru relatif tidak dibangun. Bahkan kalau lihat data statistik di tahun 2020 sama sekali kita tidak membangun sekolah atau nol. Nah, tentunya ini perlu langkah-langkah yang cerdas dan tepat. Dan salah satu problem dari pembangunan sekolah karena ini menjadi sorotan adalah harga tanah yang relatif mahal. Dan yang paling problem justru problem sekolah yang kurang itu terjadi di pusat-pusat kota, di kota Bandung, di Kabupaten Bandung, di Kabupaten Bogor, di Kota Bogor, di Kota Depok, di Kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi dengan harga tanah yang sangat tinggi. Maka izinkan nanti barangkali komisi yang membidanginya untuk berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten kota, CQ Dinas Pendidikan. Strategi yang dilakukan menurut saya adalah pertama, mengakuisisi sekolah-sekolah swasta yang sudah tidak bisa bergerak secara regulasi dan fiskal, sehingga itu bisa diakuisisi kemudian dibeli oleh pemerintah daerah. Yang kedua adalah menggabungkan antara sekolah SMP dan SMA dalam satu bangunan. Jadi SMP dan SMA digabung dalam satu bangunan dalam sebuah wilayah seperti di Depok misalnya, di Kota Bekasi, karena itu akan mengefisienkan pembiayaan pengadaan tanah. Karena problem pengadaan tanah itu sangat urgent dan memiliki biaya yang sangat tinggi. Hal itu bisa dilakukan dalam upaya melakukan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan. Dan kalau berkaca pada ke sekolah swasta itu jangankan SMP dan SMA, SD saja sama TK satu hamparan dan satu halaman yayasan kelembagaan. Ini adalah bagian dari cara, karena apa? Karena kita punya tuntutan bahwa kita di tahun 2026, di tahun 2027 saya ingin lulusan SMP itu 100% terserap di sekolah negeri dan sekolah swasta. Dan ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian yang berikutnya, apa sih yang menjadi tantangan-tantangan yang menjadi problem hari ini? Problem hari ini adalah angka kesehatan, misalnya kasus penyakit kusta di Jawa Barat masih relatif tinggi dan tertinggi di Kabupaten Bekasi. Ada hal yang harus dicermati oleh kita.
Kalau menyelesaikan kusta, selalu orientasi kita adalah hanya pengobatan. Kemudian selain kusta adalah TBC masih relatif tinggi. Nah, menurut saya penyelesaian bukan di situ, bukan hanya diobati, tetapi adalah dilakukan rehab rumahnya, sanitasi lingkungannya diperbaiki. Karena problem TBC dan problem kusta adalah di situ. Akar-akar masalah ini harus segera diselesaikan, bukan hanya sekedar pengobatan. Malah dalam hitungan saya, menyelesaikan TBC, menyelesaikan kusta, dan berbagai penyakit lainnya yang disebabkan oleh buruknya sanitasi lingkungan, jumlah biaya untuk pengobatan jauh lebih mahal dibanding kita melakukan rehabilitasi lingkungan. Yang terakhir, saya mengajak para anggota DPRD untuk memusyawarahkan bersama mengenai layanan BPJS. Ada dua problem yang terjadi saat ini, Pak. Problem yang pertama adalah semakin meningkatnya masyarakat menggunakan layanan BPJS pemerintah. Disebabkan oleh apa? Disebabkan kalau menggunakan layanan yang bersifat umum, ketika dia telat bayar atau ditutup, kemudian dia buka kembali dan dilunasi, maka perlu waktu 14 hari. Sedangkan BPJS yang ditanggung pemerintah langsung bisa hari itu juga dilayani. Akhirnya hari ini berbondong-bondong orang meninggalkan BPJS yang bersifat individual atau umum, semuanya ingin beralih ke BPJS pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ancaman terjadinya kebangkrutan rumah sakit. Ancamannya apa? Ancamannya adalah warga yang panas itu boleh dirawat manakala panasnya 40 derajat. Kalau panasnya tidak 40 derajat, maka harus rawat jalan. Rumah sakit itu tidak mungkin harus bertengkar dengan pasien. Dipulangkan dibilang tidak melayani, pasti pemerintah daerahnya mendorong untuk dirawat. Dampaknya adalah banyak rumah sakit hari ini yang merawat pasien tapi tidak bisa dibayar oleh BPJS. Karena pasien yang dirawatnya adalah 39,99 derajat. Kan gitu. Ini kan problem, Pak. Ini problem sederhana banget, tapi ini bisa mengakibatkan kekacauan fiskal rumah sakit daerah di berbagai tempat. Dan ini bisa mengakibatkan kekacauan, orang tidak mau dirawat di rumah sakit swasta. Dan semuanya ini kalau rumah sakit swasta tidak mau merawat, pasti semuanya berburu ke rumah sakit pemerintah. Karena rumah sakit pemerintah ini apapun pasti dilayani, karena ada bupati yang punya bobot politik, wali kota yang punya bobot politik. Ini adalah tantangan tersendiri, dan tentunya kita nanti harus bersama-sama mengevaluasi seluruh problematika ini. Karena dalam pandangan saya, kalau dihitung-hitung, ini pandangan saya di luar mekanisme undang-undang tentang BPJS, sebenarnya pembayaran dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten langsung ke rumah sakit untuk membayar seluruh pasien yang menjadi tanggungan jauh lebih murah dibanding kita melakukan pembayaran iuran sebenarnya. Saya sudah hitung itu sebenarnya. Nah, untuk itu tentunya kita ke depan alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah, saya tidak mau sia-sia. Semuanya harus bisa bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan malam hari ini menjadi jalan kita untuk terus meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan belanja pemerintah daerah, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat secara optimal, dan minimal kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat bisa terlayani dengan baik secara terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai ke pemerintahan desa. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq laqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq laqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merinding ya teman-teman yang mana tadi tanggapan Kang Deddy Mulyadi, ya sebegitu pintar ya mengelola anggaran. Dan ingat, apa yang dikeluarkan Kang Deddy secara langsung itu bukan dari dana APBN ya, tetapi itu dari pribadi Kang Deddy. Ya,
Jadi apa sih Kang Deddy mencari apa dalam kepemimpinan ini? Ya, apakah mencari uang? Saya rasa tidak. Ya, uang Kang Deddy sudah banyak. Apakah mencari jabatan, mencari ya penghormatan? Saya rasa tidak. Buat apa kalau sudah banyak uang mencari penghormatan, mencari jabatan, buat apa? Ini udah ketahuan teman-teman, Kang Deddy memang untuk ya membaktikan dirinya, membaktikan seluruh jiwa raganya untuk berguna bagi masyarakat. Ya, karena dengan mungkin menjadi gubernur akan lebih ya namanya akan lebih mencakup lebih luas dan bisa mengelola anggaran yang ada di Jawa Barat ya. Jadi nggak cuma-cuma, jadi nggak asal mengelola seperti gubernur sebelumnya. Kang Deddy memanage itu ya teman-teman. Ya, orang seperti ini harus kita dukung teman-teman. Kalau bisa nanti Indonesia dipimpin oleh orang seperti ini yang pemikirannya ya bagus teman-teman ya. Ya, kita sebagai warga Jawa Barat hanya bisa ya terus mendukung, terus berdoa ya teman-teman ya. Dan semoga ya Kang Deddy memang benar-benar ya bukan hanya di video saja, tapi langsung terus membantu banyak orang ya teman-teman. Oke teman-teman, itu video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.